warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD, serta teman-teman yang sedang melihat video ini, saya akan memaparkan mengenai penyimpanan alat di laboratorium. Selanjutnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya di sini perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Ayu Saputri, presensi 18 dengan NIM 2301 050131. Saya dari Rombol M. Tujuan penyimpanan alat di laboratorium yang pertama, menjaga kerusakan alat di laboratorium. Mencegah kerusakan dengan menyimpan alat-alat dengan benar, misal dengan menghindari penumpukan atau penyimpanan benda-benda tajam bersama dengan benda rapuh, kita dapat mencegah kerusakan yang mungkin terjadi. Dua, menjaga kebersihan alat di laboratorium. Kebersihan dan menyimpan alat-alat secara teratur dan sesuai dengan petunjuk, kita dapat mencegah kotoran, debu, kemudian zat lain yang dapat mengkontaminasi alat dan percobaan tersebut. Memudahkan dalam mencari dan mengambil alat di laboratorium ketika akan digunakan, pastikan ketersediaan alat. Dengan menyimpan alat-alat di lokasi yang tepat dan sesuai dengan kategori atau jenisnya, kita dapat dengan mudah menemukan alat yang diperlukan saat melakukan percobaan ataupun penelitian, sehingga tidak membuang waktu untuk mencari-cari barang tersebut. Nah, ada prinsip-prinsip penyimpanan alat di laboratorium. Yang pertama, aman. Alat disimpan supaya aman dari pencurian dan kerusakan atas dasar alat yang mudah dibawa dan mahal harganya. Prinsip yang kedua yaitu mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan, perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat. Prinsip yang ketiga yaitu mudah diambil. Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Selanjutnya ada dasar dari penyimpanan alat. Yang pertama, jenis alat, misalnya ada gelas kimia, corong, cawan, petri, lumpang, dan alu. Kedua, jenis bahan pembuat, misalnya kaca, porselen, logam, dan kayu. Tiga, percobaan, misalnya pada laju reaksi, keseimbangan. Empat, seberapa sering alat tersebut digunakan. Contohnya alat yang sering digunakan itu ada gelas kimia, dan alat yang tidak sering digunakan itu ada lumpang, alu. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan alat. Yang pertama yaitu bahan dasar pembuatan alat. Yang kedua ada bobot alat. Yang ketiga kepekaan alat terhadap lingkungan. Yang keempat pengaruh alat terhadap alat yang lain. Yang kelima kelengkapan perlengkapan alat dalam suatu set. Selanjutnya ada penyimpanan alat laboratorium berdasarkan jenis bahan, yaitu kaca, bisa dilihat gambar di samping, ada gelas beker, kemudian corong, tabung reaksi, Erlenmeyer, lampu spiritus, dan gelas ukur. Selanjutnya dari bahan kayu, ada tabung reaksi, kemudian ada pencebit tabung reaksi. Ada bahan dari plastik, contohnya pipet, kemudian bahan dari karet, pipet filler, ketiga ada keramik yaitu mortal alu. Terakhir yaitu kesimpulan, penyimpanan peralatan laboratorium merupakan suatu proses kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan alat pada laboratorium. Cara menyimpan peralatan laboratorium yaitu dengan menyesuaikan jenis alat, jenis bahan pembuatan, percobaan, dan seberapa sering alat tersebut digunakan. Penyimpanan alat yang baik dan benar membantu mewujudkan prinsip aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Paparan dari penyimpanan alat di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.